Oke. Ya, baik. Ya, saya ulangi lagi ya. Ini baru terrekod. Selamat datang Bapak Ibu sekalian di acara Malindo seri 2. Malindo ini adalah event kolaborasi antara GEG Indonesia dan GEG Malaysia. Ya, dan event ini ke depan akan dilaksanakan setiap 2 minggu sekali yang menampilkan pembicara dari 2 negara, dari Indonesia dan dari Malaysia dengan moderator yang bergantian, ya. Kalau Malindo seri pertama kemarin, itu, yang bertugas dan menjadi moderator adalah dari Malaysia. Dan untuk Malindo yang kedua, kali ini yang bertugas sebagai moderator itu adalah saya sendiri, dari Indonesia. Jadi nanti kami, akan selang-seling bergantian untuk menjadi moderator, ya. Selamat datang Cikgu Jebat. Hai, selamat datang. Ya, selamat berjumpa kembali. Selamat berjumpa kembali. Ya. Nah, Bapak Ibu ini hadir di tengah kita, sudah hadir 2 pembicara atau narasumber, yakni Mas Maulana dan Cikgu Jebat dari Kota Kinabalu, ya. Kebetulan Cikgu Jebat ini adalah leader GEG dari Kota Kinabalu, Malaysia, ya. Saya sendiri Nanang, saya adalah GEG leader dari Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, ya. Ini jadi saya dan Cikgu Jebat ini satu pulau. Ya. Ya, satu pulau. Kalau saya ada di bawah di Kalimantan Timur, Cikgu Jebat ada yang di atas, di Sabah. Ya, saya jaga di atas. Jaga di atas. Betul. Oke, untuk menyingkat waktu, saya persilahkan untuk Mas Maulana menyampaikan materinya. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Thank you to Mr. Nanang and Cikgu Jebat and Dr. B. Yeah. Let me to share my screen before. Did you see Mr. Nanang? Okay. Hello? Yes, okay. I can see it. Okay, thank you. Okay, today I want to talk and share with you all about best keep script in Google Workspace for education. This title based on by my story because I use in my work every day. Jadi ini adalah salah satu tema yang saya ambil karena ini rahasia terbaik ya menurut saya yang tersimpan di dalam Google Workspace yang mana setiap harinya saya pakai kayak gitu. In this presentation I will cover the following topic. The first topic maybe I talk about URL hacks atau tips dan triknya tentang URL. And the second topic accessibility and keyboard shortcut. And allow me to introduce myself before. This is me, Maulana Aib Ramadan. I am a former Arabic teacher and Islamic education teacher at Al Khairiyah, Surabaya. And now I am ITC in Azhari Islamic Boarding School, Megamendung, Bogor. And also at Al Khairiyah Foundation Surabaya. And this is my journey in certification of Google. Yeah,
early science 2018, I get to know the product G Suite slowly. Ya, jadi saya mengenal sedikit tahun 2018 karena saya dulu masih ngajar di boarding school di daerah Jawa Timur, Ponorogo, Gontor gitu. Akhirnya tahun 2018 saya keluar dari boarding school atau pondok ya, namanya pondok, itu akhirnya keluar dan ke sekolahan dan mencoba untuk memakai produk Google. Kalau dulu bukan Google Workspace, tapi namanya kalau nggak salah G Suite ya, G Suite. Tapi sebelumnya itu Google Apps, Google Suite Apps atau gimana gitu. Nah, terus Ya, testing. Putus apa nama, mungkin transmisinya ada masalah di internet di sana ya. Iya, bisa jadi. Bisa jadi ini. Bisa jadi itu, mungkin kita ni Lanun kena ambil alih. Oke nih. Tak adalah, tak ada gurau aja. Mungkin kita tunggu sampai dia connect kembali lah tu. Oke. Right. Baik. Mungkin sambil menunggu silakan yang dari Malaysia bisa mengeluarkan emosikan bintang. Hati. Yang dari Malaysia ya silakan. Ya, oke. Terus yang dari Indonesia mengeluarkan trompet. Ya. Oke, wah, ini sebentar. Oke. Baik. Oke. Ini kayaknya ada gangguan. Mungkin dia terputus dia punya internet punya connection tu. Betul. Kena masuk balik tu. Iya. Right. Betul. Kadang time kita nak present, time tu lah dia punya masalah dia kan. Iya. Itu enggak bisa diprediksi Dr. B ya. Ya. Sesuatu yang tiba-tiba datang. Betul. Memang kalau di kota saya juga kadang-kadang juga seperti itu gitu. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, bagi yang barusan datang, selamat datang ya. Jadi ini event kolaborasi dari dua negara antara GEG Indonesia dan GEG Malaysia ya. Dan untuk narasumber kita pada malam hari ini itu adalah dari kedua belah negara ya, karena Indonesia dan Malaysia adalah negara serumpun ya. Dan pembicaranya adalah dari Mas Maulana, itu selaku leader GEG Sidoarjo ya, Indonesia. Sedangkan nanti narasumber kita selanjutnya adalah Cikgu Jepat sebagai leader GEG Kota Kinabalu, Malaysia ya. Event ini akan diselenggarakan 2 minggu sekali. Ya, betul ya Dr. B ya, 2 minggu sekali ya. 2 minggu sekali. Ya, betul. Iya, jadi nanti akan menampilkan pembicara dari kedua belah negara, ya, dari Indonesia dan dari Malaysia. Nah, nanti yang tugas menjadi moderator itu juga gantian. Ya, karena ini seri kedua, jadi tugas moderatornya dari Indonesia. Kalau kemarin seri pertama itu dari Malaysia. Nanti di seri ketiga kembali lagi ke Malaysia. Seperti itu dan seterusnya. Dan kami akan menampilkan topik-topik yang menarik, Bapak Ibu ya, dan para cikgu semuanya. Topik-topik yang akan menjadi ya setidaknya akan membangkitkan kita untuk menggali berbagai macam mengenai edutech dalam dunia teknologi, mungkin juga menyangkut masalah penggunaannya sehari-hari baik di sekolah maupun dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya dalam hobi atau aktivitas kita yang lain gitu. Jadi ini akan memberikan perspektif yang baru lah untuk event ini, dan ini juga satu-satunya event kolaborasi dua negara di Asia Pasifik mungkin ya, Dr. B ya.
yang baru. Ya, betul, betul, betul. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian juga patut diketahui juga bahwa GEG ini adalah kita memiliki hierarki ya. Jadi GEG lokal. Ini sudah. Oke. Sorry. Oke. Kembali, Mas Maulana. Oke. Waktu Silakan. dan layar saya serahkan. Tadi sampai mana nih terakhir nih? Sorry. Terakhir sampai di Perjalanan Google tadi. perjalanan ya. Oh, oke. Oke. Ya. Oke. Jadi ini perjalanan ya. Saya ulangi lagi, sorry. Teknisi. Ini jelek nih. Oke. Ini perjalanan. Jadi di tahun 2019 sampai tahun 2020 saya bertransformasi ke dalam digital di sekolahan saya itu, dan saya mencoba mengambil certification of GCE L1 and level 2. So in 2021 I briefed to become a Google certified trainer and coach, and so and 22 I accepted to virtual innovator academy program with Mr. Nanang and Dr. B ya, Dr. Bahasa. Ya. Now okay. Before starting the presentation, I want to measure stress checks before for you guys. And now click activity and choose the polling. You can go to activity tools. So choose the polling. Mr. Nanang have create the question, how are you today? And you in good space and can focus, or something is bothering me but I can still focus, or I cannot manage my emotion or behavior right now. Gimana kira-kira Pak Nanang? Banyak yang lagi good nggak kira-kira hari ini? Harusnya masih good sih, karena ini malam minggu ya. Weekend. Oke. Sudah ada masuk. Banyak nih. Ya. Ayo Bapak Ibu, ini untuk tombolnya itu ada di sebelah kanan bawah ya. Di samping sebelah kiri yang ada gambar gembok. Ya, itu. Nah, itu yang ada gambar segitiga, kotak dan lingkaran itu diklik aja. Ya. Oke. Wow, oke. Ya, I'm good space and can focus. Ya, oke. Something is bother me, but I can still focus. Oke, no problem. Oke, ya, silakan. Oke. Nah, overall, I think the audience is good mental, Maulana. Oke, thank you. Baik ya semuanya ya. Ya. Oke, next. Nih kira-kira nih sambil santai aja karena kita malam mingguan ya. Kira-kira kalau ngelihat dua negara ini nih, apa sih yang ingin disampaikan? Misalnya kayak Dr. B nih baru kenal Pak Nanang ketika setelah simposium nih. Apa ngelihat Pak Nanang sebagai orang Indonesia? Entah dari gayanya, entah dari pendidikannya, atau apa aja. Atau sebaliknya, teman-teman yang dari Malaysia ngelihat Indonesia itu seperti apa? Kayak gitu. Silahkan chat atau tulis di kolom meet chat itu ya, checkbox itu ya. Chatbox. Okay. Kita kepingin tahu nih, apa nih kira-kira nih. Ya. Silakan. Silakan diketik, nggak usah malu-malu. Silakan diketik. Kalau saya dulu di tahun 2014, kalau nggak salah itu nasi pelanginya ya. Nasi pelangi yang itu yang aku baru tahu itu. Di Malaysia ya? Di Malaysia. Oke. Kalau saya melihat Malaysia ini nasi lemak. Iya, Dr. B ya, nasi lemak ya, itu dari Malaysia bukan? Iya, nasi lemak dari Malaysia.
Saya kalau ya. pergi ke Indonesia, saya nak makan masakan ratu. Masakan Masakan ratu? ratu, RATU. Ada pernah dengar ke? Ya saya yang salah. Belum. Atau nasi Padang. Nasi Padang, ya, nasi Padang. Ya, Padang. Tapi di Malaysia, restoran di sini dipanggil masakan ratu, RATU, ratu. So dalam restoran masakan ratu tu ada nasi Padang. Ya, Tapi ya. satu yang apa nama yang unik di Indonesia ni, masakannya memang sedap-sedap. Kan? Macam bakso. Betul ke saya cakap ni? Bakso. Betul. Ya. Yang lain tu mungkin sukar untuk saya sebab bahasa Indonesia ni kan. Saya nak cakap tak salah pula apa panggilnya. Pada leceh kan benda rojak macam rojak tu panggil apa di sana tu? Ya, rujak. Betul. Rujak. Right. Kalau sate bagaimana Dr. B? Sate. Sate ya memang sangat famous dekat Malaysia ni, tapi ada dua tempat dia di Malaysia ni, iaitu kalau di Kota Baru, Kelantan, dan di Muar Johor biasanya mereka makan sate waktu pagi. Oh, pagi. Terbalik. Kebiasaannya akan waktu malam, betul lah, atau petang kan, lewat petang. Tapi cuma uniknya di dua tempat ni saja, di Kota Baru Kelantan dan di Muar Johor, mereka sediakan sate ni waktu pagi, breakfastnya. Jadi mereka memang diberitakan untuk nak pergi ke bendang, sawah ni. Jadi mereka nak makan tu, sebab tu mereka makan berat dululah sebelum buat kerja berat. Itu cerita. Saya tak tahu lah breakfast sarapan di Indonesia makan apa ya? Kalau breakfast, kalau kami, saya sendiri di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, biasanya kalau breakfast itu nasi kuning, yellow rice. Wow. Yellow rice. Ya. Nanti saya share. Kami punya nasi lemak sini warna hijau. Ya, kamu tukar color warna hijau. Kamu selalu tengok nasi lemak warna putih kan? Ya, kami ada warna hijau. Oh, hijau. Okay. Warna hijau dengan pandan. Okey, kita kembali kepada Pak Maulana nya, apa nak teruskan, apa yang nak disampaikan. Oke, terima kasih semuanya. Ini banyak saya baca juga, ada Bu Widianti, itu Kak Ros, Happy, Beautiful, Sate Padang, fried rice, terus Bu Sari, Upin Ipin. Nah, ini anaknya kelihatan sering nonton Ipin Ipin katanya. Upin Ipin ya. Cigu Jebat, ingat Indonesia, saya ingat pemilunya. Wah, pemilunya lagi rame sekarang. Betul. Oke. Terima kasih semuanya. Baik, lanjut. Oke, ini trik pertama. Kita masuk ke topik pertama, yaitu trik URL Google Dokumen. Nah, di sini saya akan menjelaskan 6 tips dan trik yang bisa kita lakukan dan bisa kita dapatkan hanya dengan mengubah dan menambah beberapa teks di URL Google Dokumen ataupun di YouTube kayak gitu. Biasanya Anda kan sering sekali mengirim sesuatu itu dengan menulis ya, atau menulis emailnya gitu. Biasanya kayak gitu kan. Nah, ini biasanya di sini hanya mengganti URL-nya saja dan langsung kita kirimkan lewat entah itu WhatsApp ataupun Google Chat kayak gitu. Kalau Google Chat mungkin enak ya, langsung kita pilih dari drive gitu. Tapi kebanyakan orang Indonesia itu familiar dengan WhatsApp. Mungkin di Malaysia sama ya, pakai WhatsApp sama ya. Jadi kita itu kebiasaannya URL-nya yang kita kirim itu langsung bisa kita copy paste gitu istilahnya. Itu bisa copy paste juga. Mungkin langsung saja ya. Nah, sebelumnya what is URL? URL itu Uniform Resource Locator. Simpelnya adalah web address. Nah, ini yang pertama adalah bagikan tampilan dokumen Anda yang rapi dengan mode pratinjau atau kita preview. Biasanya kalau kita presentasi, misalnya ini yang saya ingin presentasikan, di sini, ntar saya besarkan dulu. Ini besar nggak kelihatannya Pak Nanang? Agak kecil. Kecil? Besar kecil ya? Ya. Zoom in.
kelihatannya kalau zoom in di URL-nya nggak bisa deh. Mungkin dari sininya aja ya. Kelihatan kan ya? Yang aku merahin ini. Ya, kelihatan. Nah, itu yang tulisan edit, itu lebih baik kita tulis preview. Ini trik pertamanya. Trik pertamanya. Jadi kalau misalnya kita pengen presentasi sesuatu, nggak usah di klik slide kayak gitu, langsung diganti atasnya juga di sini. Itu bisa langsung berganti preview. Nah, ini biasanya kalau karena kan saya di sekolahan sekarang ITC kan, kalau bagi-bagi template ataupun tutorial, biasanya saya kasih link ininya ke mereka, mereka tinggal geser gitu aja. Nah, ini salah satu triknya yang pertama. Kalau kita kembalikan lagi di posisi preview ini, kita ganti lagi ke edit, maka dia akan berganti ke tampilan edit seperti semula. Ini salah satunya. Dan jika biasanya orang-orang kan ketika mengirim klik share lalu kita ganti gitu kan, atau kita tulis grup. Lebih baik kita tulis anyone with the link. Kayak kalau untuk banyak orang, ya kan? Biasanya kita klik anyone with the link atau viewer langsung. Klik done. Tapi di sini saya langsung suruh mereka untuk mengcopy. Ketika saya klik copy, dia akan terganti copy. Ya, ini salah satunya jika ingin mengopi, istilahnya memaksa mereka untuk mengcopy slide yang akan dibagikan ke mereka, memaksa mereka kayak gitu. Edit. Ini copy juga. Nah, yang ketiga, jika di situ ada beberapa komentar, contohnya seperti ini. Oke, saya ganti dulu. Ini tadi kita preview. Kita ganti ke edit. Oke. Nah, di sini kan misalnya ini ada semacam surat kunjungan dari LPI Hidayatullah Semarang ke sekolah saya. Di sini kita lihat bahwa jumlah pesertanya adalah 25 kan. Dan ternyata jumlah pesertanya itu 30 misalnya. Di sini ada komen kayak gitu. Ada komentar. Nah, kalau misalnya kita bagikan untuk orang lain di copy paste langsung, itu berbeda dengan copy yang tadi. Kalau jika komentarnya ingin mengikuti ya, maka diganti dengan copy terus question mark and create copy again, terus comment, equal true. Nah, jika kita klik make copy, maka yang komentar mengikuti kayak gitu. Gini aja deh, coba Bapak dan Ibu klik di Meet Chat ini. Nah, apakah coba Pak Nanang ya, Pak Nanang, apakah Anda bisa mengcopy? Unit access. Oke, kenapa unit access? Dan di sini adalah perbedaannya kalau kalau ada komentarnya, maka di sini harus diganti edit.
Nah, beda dengan copy biasa. Kalau copy dengan view, ya, dengan view, maka tidak akan bisa ikut atau butuh akses. Dan jika diganti dengan editor, maka akan bisa. Silakan Pak Nanang. Apakah bisa? On progress. Sebentar, tak. Saya coba lagi ya. Masih unit access. Coba di reload lagi. Oke. Di reload lagi ininya. Sebentar. Oke. Unit access. Masih sama. Masih sama? Unit access. Bentar. Saya reload lagi. Kita kasih copy. Comment. Oh ya, mungkin tukar link ya. Coba lagi nih. Oke. Apakah bisa? Bentar. Masih ini. Masih. Unit access. Apa ada ini Dr. ya? B juga. Dr. B juga gimana? Dr. B? Oh, pakai add-on. Tak boleh juga. Unit access? Masih guna apa? Unit access. Oke. Oh, oke. Oke, no problem. Jadi nanti ininya itu diganti komen ya. Sorry, ininya diganti komen. Sorry ya, karena komen ya. Dan oke, selanjutnya kita masuk ke template preview. Kalau template preview itu kita akan memberikan tampilan, tapi nanti kita bisa memilih dalam arti kira-kira ini bisa ditampil pengen di-download atau enggak, atau di-copy atau enggak, kayak gitu. Seperti biasa, tulisan edit di sini diganti, yaitu pakai template show review preview. Nah, biasanya kalau kita pakai di kalau kita ngambil template-template dari Google Slide Go, Slide Carnival, Slide Mania, itu biasanya kan tampilannya seperti ini ya. Maka kita boleh memakai ya, bisa langsung memakai template-nya atau tidak, kayak gitu. Dan selanjutnya itu ada di download langsung ya, bagikan unduhan langsung versi PDF dokumen Anda, kayak gitu. Nah, jika ingin di-download, dan di situ ada dua hal yang harus diperhatikan, karena Google Docs sama Google Sheet untuk mengekspor atau mendownload langsung atau mengunduh langsung dengan versi PDF itu berbeda ya.
jika Google Doc dan Google Sheet itu pakai ekspor tanda tanya, question mark, terus format equal PDF. Sedangkan Google Slide dan Drawing itu diganti dengan export / PDF kayak gitu. Coba kita coba. Ini saya harus ganti dulu. Ini harus saya ganti dulu terlebih dahulu. Mungkin saya harus entire screen. Oke. Kalau untuk Google Dokumen, ini maka diganti tadi export mark question, so format equal PDF. Nah, di sini kan muncul ada pakai IDM ya. Jadi kita kalau misalnya di download langsung, biasanya kita klik mulai download gitu. Kita muncul kayak gini kalau ada IDM-nya. Tapi kalau semisalnya nggak ada IDM-nya, dia otomatis langsung akan terdownload kayak gitu. Nah, ini biasanya dipakai untuk kayak barcode kayak gitu bisa. Jadi di scan langsung di download kayak gitu. Entah buat brosur kayak gitu biasanya kan. Terus flyer itu bisa. Ini yang biasanya saya pakai kayak gitu. Lanjut. Nah, ini YouTube. Jadikan link YouTube Anda tanpa ada iklan. Ini biasanya tutorial ini kalau misalnya ada murid di sekolahan juga ada murid yang meminta tutorial dari YouTube atau video, itu biasanya saya tidak memberikan linknya langsung karena di situ masuk ada iklan-iklannya gitu kan. Nah, biasanya saya mengirim itu dengan menambahkan tulisan YouTube-nya itu pakai tanda apa ini namanya? Tanda apa namanya? Min ya, tanda min ya. Ah, coba kita buka YouTube misalnya. Kalau buat teman-teman yang di kantoran biasanya senang lihat musik kayak gitu kan. Itu kalau misalnya ini nih. Ini musik nih. Nah, ini kan ada untuk menghilangkan iklannya itu di atas ini itu harus ditambahin antara YOUT-nya, antara tubanya itu T-nya dikasih tanda min. Terus kita enter. Nah, kalau seperti ini maka kita klik enter lagi. Jadi ini tuh tanpa ada iklan-iklan yang masuk. Biasanya kan kalau kita nonton, kita dengerin musik dari YouTube itu banyak iklan ya di tengah-tengah, akhirnya kepotong kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita klik seperti ini, maka YouTube itu tidak ada iklannya sama sekali. Dan link ini bisa kita kasih ke murid atau orang yang kita akan kasih atau kita berikan kayak gitu. Gitu ya. Kalau dari YouTube. Oke, selanjutnya nih. Kira-kira seberapa sering Anda menggunakan trik ini sebelumnya? Di situ juga silahkan kembali ke activity. Situ ada polling, saya kepingin tahu kira-kira ini udah banyak yang tahu atau belum. Silakan Bapak Ibu, para cikgu, untuk mengisi pollingnya. Jadi ada 5 pilihan ya. 0%, 25%, 50%, 75%, sama 100%. Wah, oke. 50%. Saya yakin di teman-teman ini dari YouTube mungkin banyak yang nggak tahu kalau YouTube. Kalau dari misalnya kayak kopi preview itu mungkin banyak yang tahu Pak Nanang.
Kayak yang download itu jarang banget saya lihat. Iya, iya. Dokter B gimana, Dokter B? Dokter B sebelumnya tahu nggak, Dokter B? Saya tahu. Cuma saya nak tanya macam mana kalau kamu nak download? Kamu tahu nggak triknya? Download. Oh, yang Download download. dari YouTube ya, Download Dokter dalam B ya? komputer, ke dalam komputer. Oke. Tahu nggak daripada YouTube? Selain dari YouTube. Nah, daripada YouTube tu, tadi gambar tadi kan, video tadi bagaimana kamu nak downloadnya ke dalam komputer? Tahu nggak? Oh, iya. Pakai ini apa namanya? Tambah lagi SS ya? di depan. SS. Di sininya tambah SS. Iya. Coba dulu di Coba. review dulu. Yang HTTPS-nya. Oke, sebentar aku preview dulu ya. Oke. Wah, ini ilmu baru ini. Makanya di sini kan banyak. Ya. Sebentar ya, saya cari contoh. Oke. Di sininya Pak, Dokter B. Di sininya SS. Tambah SS di depan YouTube. Di depan apanya? Depan YouTube-nya tambah SS. Oh, oke. Oke, berarti antara triple W itu ya? Gini. SS Sebentar YouTube. saya cari kita. Oke. Kalau saya sendiri sih kalau di download enggak ya. Karena kan kebiasaan kita jarang banget download YouTube. Ya, betul. Kecuali kalau yang mau ke daerah mungkin pedalaman yang tidak ada Oke, sinyal. sorry. Perkataan YOU tu ganti dengan 000. Yang Perkataan YOU kamu gantikan dengan 000 tube.com. Mbak, bisa ditulis nggak, Dokter B? Ya, replace perkataan YOU dengan 000. YOU dengan 00. Gantikan dengan 000. So yang dia akan jadi di sini nih. Ya. Yang di sini nih. Coba. Diganti. Coba. 000. 000. 000. Oke, 000. So. Oke, enter. Enter. Tapi YOU tu buang. Kamu gantikan YOU tu dengan 000. Ya. Coba ini replace YOU dengan 000. www 000 tube. www. Oke, kamu ada YOU tu, kamu gantikan dengan 000. U-nya diganti 000. Iya, betul. U diganti 000. Ya. Yang ininya tah, Pak Nanang? U. Ya. U. YOU tu ganti dengan 000. Itu. Ini itu diganti 000. Iya. Y-nya juga. Gini. Y-nya juga. Oh, Y-nya juga. Y-nya diganti. Udah, gini, benar. Enter. Oke. Error. Connection is not private. Sekejap ya. Oh, mungkin gini nih. Ini karena tadi ada tube-nya ya, ada T-nya itu mungkin kayak gini nih. Sorry. Sepatutnya boleh tuh. Nah, ini dari Pak Iswandi. U-nya ini diganti 00. Ya. 000, ya. Sekejap. Oke. Oh, oke, 10 download. Ganti bisa kayak kan? gini nih. Oke. Nanti Jadi betul masuk ke Jadi kamu terus paste linknya. paste linknya di situ ya. Oh, oke. Ada lagi satu cara lagi, sebentar ya saya cari. Ayo keluarkan semuanya, Dokter B. Jadi kalau nggak dipancing kayak gini kan nggak keluar semuanya kan, Pak Nanang? Iya, betul. Jadi kebiasaan kita yang di kerjaan kalau suka download mungkin kayak Dokter B.
Ya, Okey, lagi satu kamu buang Y tu. Lagi satu cara, Oh, buangkan dia ada apa? sebentar ya. Sebentar. Buangkan Y tu. Y-O-U-T-U-B-E tu, kamu buang Y. Tak apa berlaku. Y-nya dibuang. Y-nya Y-nya dibuang. 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 Remove Y. Oke. Ya, Cuba enter. Oke, remove. mm, Enter. 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 Bentar. Masih Sama. masih loading. Biasanya dia boleh download tu. Apakah masuk ke ini Dokter B? Masuk ke dalam kayak tadi platform lain gitu, pihak ketiga gitu? Atau langsung download? Oh, okey macam ni. YouTube kan, after T tu letak dash. After T. After T you insert dash. Oh ya ya. You ini diganti udah dilangin ya? Y-nya dilangin. Ditambah add dash. Sempang. Add dash. Add yang di mananya nih? Yang Selepas T. Oh T ya, tambahin ini main. Dash. Main. Kamu panggil main tadi? Iya, main. Ya, main. Dash. Gini. Ya. Udah gini. Ada lagi? Nah, hari ni kita cuba test kan begitu. Lagi satu, ada satu SS saya cari. Udah benar ya? Udah di enter. Sudah, cuba di enter. Nggak bisa Dokter B. Nggak bisa. Nggak bisa. Yang tadi aja kelihatannya yang sukses. Sekejap ya, sebentar ya. Saya cari sudah. Sebentar ya. Oke, kita lanjut dulu aja deh ya biar. Ya. Lanjut dulu. Nah, ini udah kita butuh praktek nggak kira-kira buat teman-teman nih? Kasih emoticon dong di Meet. Oke, butuh 5 menit kelihatannya Pak Nanang. Ya, silakan. Silakan dipraktekkan Bapak Ibu, para cikgu, silakan dipraktekkan mungkin bisa untuk latihan. Itu dari Dr. B. Ya, oke. Oh, ada tambah tulisannya downloader ya. Maksud saya sebelum YouTube tu letakkan SS di depan namanya tu. Sepatutnya dia akan download secara automatik kalau YouTube videonya. Coba saya juga. Oke. Cuba mainkan apa-apa video lagu di... ke apa kan. Kadang-kadang kita nak ambil lagu tu untuk jadi MP3. Ya. So apa saya buat, saya letak SS di depan YouTube tu. Betul. Coba saya praktek juga ini. Ya. Online video downloader. Dia secara automatik dia dah dapat dia download dia ke dalam laptop. Oke. Ya. Tapi video tu kena dimainkan dulu. Oh, harus dimainkan. Oke. Dimainkan dulu, lepas tu kamu letakkan lepas tu letakkan SS di depan YouTube tu. Oke. SS ya. Lepas tu enter. Oke. Wah, ini ilmu yang berguna ini. Lepas tu nanti automatik biasanya video di situ nanti kita sudah boleh download. Lepas tu nanti dia boleh convert lah nak jadi MP4 ke MP3 ke dan sebagainya. Oke. Ya. SS.
Tapi dia sebenarnya dia automatic nanti. Dia kalau kamu tunggu sekejap nanti tak payah paste, dia memang dia muncul sendiri. Karena dia download. Ya, ini masuk langsung ada Ya. URL dan Ya. download. Ya. Betul. Nanti link tu akan secara automatik dia muncul. Dan dia tekan download. Ni biasanya kami gunakan untuk kami nak extract keluar, tak nak MP4 tu, kami nak dia punya lagu dia je untuk buat irama, untuk ringtone. Ya, betul. Ataupun untuk TikTok dan sebagainya. Ya, betul. Jadi kadang-kadang download kalau kita tekan download YouTube tu dia tak masuk dalam laptop. Dia simpan dalam playlist kita. Tapi ni kadang-kadang kita nakkan video berkenaan untuk simpanan. Ya. Betul. Selain daripada kita boleh gunakan apps juga. Ada banyak apps yang kita boleh gunakan untuk download, tapi itu kan kita kena install. Betul. Kan? Tapi kalau kamu guna Chromebook, kamu tak bisa guna cara berkenaan. Okey. Okey, lagi satu saya nak bagi cadangan. Tadi macam Cikgu Maulana tadi gunakan dia tukar ni kan. Kamu boleh letak lagi satu add-on di extension tu kamu gunakan se-a-lot. Cuba tengok perkataan di chat. Se-a-lot. This is amazing, you know. Okay, kamu tengok ni. Okay, kamu pergi dekat web store, jadi kamu cari se-a-lot. Extension tu tambahkan se-a-lot. Memang amazing. Jadi apa-apa saja macam contoh Google Doc ke, Google Site ke, ataupun Google Slide ke, dia bisa force to copy. Memang best. Tak payah susah-susah lagi nak type copy tu. Kamu boleh try masukkan extension tu. Memang best. Se-a-lot ya. Se-a-lot, ya. Jadi perkongsian kita macam ni biasanya bila ada presenter, lepas tu kita ada moderator, kita pun ada innovator. Kita sama-sama berikan ilmu ni kepada peserta-peserta ni lah. Mungkin dia orang pun tak tahu. Saya gunakan banyak se-a-lot ni. Okey. Se-a-lot ya. Kamu try download, lepas tu nanti kamu activatekan dia. Dan tu kamu cuba tadi yang kamu punya Google Slide tu, force copy dia benda tu. Oh, memang canggih. Tekan aja se-a-lot tu. Atau mungkin boleh dipaparkan nanti di screen supaya rakan-rakan yang bersama kita malam ni boleh manfaatkan. Iya. Ya. Mungkin gini aja ya Pak Nanang ya. Nanti setelah selesai event sesi ini, nanti kita kirimin slide-nya. Jadi kayak biasa kita kalau mau ikut presentasi gitu kan ada slide-nya gitu sama record-nya. Iya. Oke. Keren. Ya, Bu Widya Pati, betul. Oke, lanjut. Oke, kita serahkan pada ni. Nggak masalah. Lanjut. Kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu accessibility ya. Oke, masuk ke accessibility, fitur, and keyboard shortcut. Nah ini teman-teman kan ini ada baru live caption in Chrome itu kan tiba-tiba kayak YouTube, kita biasanya masuk YouTube, terus di situ ada caption in Chrome-nya, live caption-nya ya itu ya. Kebanyakan teman-teman kalau di sekolah itu kaget kayak gitu, tanya, Pak ini kok tiba-tiba saya nggak menyalakan apa-apa, ini kok terus ngikut kayak gitu. Memang ada beberapa teman yang nggak suka gitu, akhirnya dia nggak tahu mematikannya kayak gitu. Nah, untuk mengaktifkan atau menonaktifkan live caption-nya itu adalah di bagian accessibility. Nah, ketika kalau semisalnya kita buka YouTube itu ya, coba kita buka YouTube dari buka YouTube. Misalnya ini. Oh, sorry, ini nggak ada lagunya ini. Lagu yang viral itu Good Side.
Misalnya ini dari Adam. Nah, kalau lagu-lagu biasanya kan kita aktifkan di sini nanti akan muncul gitu kan, live captionnya gitu kan. Ya. Nah, kalau untuk mematikan apa? Ya, lanjut. Jadi kalau misalnya kita nyalakan YouTube-nya nyala, ya akan ngikut terus live captionnya itu. Ya. Kalau kita matikan juga nanti dia akan mati. Itu accessibility yang baru-baru ini muncul. Sebenarnya udah lama sih. Lanjut, nah ini ada reading mode. Reading mode ini yang biasanya saya pakai ketika cari-cari bahan, dan di situ tuh banyak iklan kan. Biasanya banyak iklan di situ itu, contohnya kayak gini. Surat kabar itu contohnya itu banyak ya, iklan. Banyak iklan, jadi kita fokuskan untuk misalnya pemilu-pemilu ini. Ya, iklannya kadang space-nya besar. So, mana ya yang iklan-iklan ini? Ada nggak sih yang iklan-iklannya? Kompas itu biasanya iklannya banyak itu. Balik lagi nih. Nah, misalnya iklan-iklan kayak gini kan, ini banyak kan. Ya, nah, kalau kita kepingin memfokuskan, kita mau baca, ya kan. Nah, di sini tuh ada namanya reading mode. Kelihatan ya di situ ya? Kelihatan. Nah, kita klik. Misalnya yang mana yang kita fokuskan baca, kayak gitu. Oke. Sorry. Nah, ini nanti akan masuk semuanya dia. Ketika kita klik kayak gini aja udah langsung masuk semuanya. Terus kita fokus dalam bacaan tersebut kayak gitu. Jadi cuma cukup ngeklik aja, nggak usah di... Ya, betul. Kita tinggal klik aja, nanti akan muncul kayak gitu. Terus kita juga bisa ganti sesuai dengan font ya yang kita mau gitu, yang kita cocok. Terus kita bisa besarin. Kalau misalnya serasa warnanya, backgroundnya kepingin gelap, tinggal diganti gelap kayak gitu. Ininya kalau misalnya kurang bagus kayak gitu. Oke ya. Ya. Oke, next. Nah, ini biasanya saya pakai di bahasa Arab nih biasanya. Lanjut, nah ini find and replace shortcut kayak gitu. Ini yang biasanya saya sukain karena ketika Halo? Ya. Halo? Ya. Dengaran ya? Dengaran. Oke. Ketika saya klik Ctrl Shift H itu langsung muncul seperti ini. Ini enaknya kalau misalnya kita biasanya ganti-ganti kayak tulisan. Misalnya ini LPI. Hidayatullah. Misalnya saya ganti ke Al-Khairiyah gitu. Kita replace. Nah, nanti nama-nama yang tadi langsung terganti semuanya ya. Kunjungan Al-Khairiyah Semarang, Yayasan Al-Khairiyah Semarang. Nah, itu. Ini biasanya saya pakai untuk nulis jurnal-jurnal, Pak Nanang. Terus artikel-artikel yang ada di sekolahan kayak gitu. Biasanya kita suruh ngecek tulisan mana yang kapitalnya salah dan lain sebagainya, tulisan pakai YG biasanya yang gitu kan, tapi dia tulis YG itu nanti akan diganti semuanya kayak gitu secara otomatis. Ejaan lama ya. Nah, ejaan lama kayak gitu. Terus ada voice typing shortcut ini. Nah, ini biasanya kalau dibuat tulisan bahasa Arab, karena kan ada guru-guru juga bahasa Arab di sekolah itu karena sekolah Islam.
itu biasanya dia langsung klik Ctrl Shift S kayak gitu. Dia langsung akan muncul seperti ini. Tanpa klik tools, langsung voice typing ini nggak usah kayak gitu. Berarti mempersingkat ini ya tahapan ya. Mempersingkat, iya, biar cepat kayak gitu. Jadi teman-teman kalau praktekin tulisan ngajar di bahasa Arab itu biasanya seperti itu. Pakai apa namanya? Pakai shortcut. Kalau di Google Slide ini juga ada voice typingnya sebenarnya, tapi di bagian note-nya. Nah, ini tuh juga bisa pakai. Kebanyakan orang-orang kan kalau pakainya kan di Google Docs ya. Paling banyak tahu. Iya, banyak tahu di Google apa namanya Docs. Tapi di Google Slide itu juga bisa. Tapi di bagian notes-nya, nggak bisa di slide-nya kayak gitu. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah, nah ini Google Calendar. Ini Google Calendar yang saya suka itu adalah shortcut-nya. Sekarang silahkan coba buka kalendernya masing-masing di komputernya. Pak Nanang harus coba di situ. Oke. Harus ikutin saya ya. Coba klik nomor 1. Klik nomor 1. Nah, dia akan berganti satu hari itu gitu. Terus kalau klik nomor 2, dia akan berganti dalam 1 minggu. Yes, betul. Nah, kalau nomor 3 bulan. Itu bulan. Oke. Kalau nomor 4 dia cuma yang difokuskan. 4 hari gitu. Ya. Terus kalau nomor 5 semua event yang di situ muncul. Ya. Dan yang ke-6 adalah setahun. Itu yang biasanya kalau ngelihat, kita kan di direksi kan biasanya kalau ini acaranya apa, ulang tahunnya guru ini siapa aja, itu biasanya akan kita sortir kayak gitu. Kan kita kan juga butuh untuk mengucapkan ulang tahun ya kalau di sekolah-sekolah kayak gitu. Mungkin Mas Mola bisa dipercepat Mas Mola untuk nanti cukup. Oke? Cukup, sudah. Sudah selesai. Baik. Oke, untuk mempersingkat waktu, karena jam sudah menunjukkan jam 10 waktu Malaysia atau waktu Indonesia Tengah ya. Saya persilakan Cikgu Jebat. Ya. Mohon maaf atas delay-nya, Cikgu. Ya. Oke, ya perkongsian yang menarik Maulana. Jadi saya sebenarnya tidak ada perkara yang saya mau. Saya diminta kongsi pengalaman, so saya akan ceritakan pengalaman saja seringkasnya kepada rakan-rakan di Indonesia, bagaimana perjalanan untuk sampai terciptanya 100% ya. Baik, saya kongsi skrinnya sebentar. Okey, macam mana pun saya ucapkan terima kasih kepada Pak Nanang dan juga Dr. Basha yang menjadi pencetus idea untuk lahirnya perkongsian Malindo ini. Jadi rakan-rakan Indonesia, terima kasih, rakan-rakan Malaysia yang bersama dengan saya. Baik, sekolah saya ada di antara yang pada ketika ini antara yang certified Google Educator 100%, 100% ya. Jadi itu antara yang diminta saya berkongsi. Jadi saya akan sediakan beberapa mungkin sedikit pengalaman yang mungkin boleh digunakan oleh rakan-rakan di Indonesia dan juga rakan-rakan di Malaysia. Baik, ini saya. So nama pendeknya Cikgu Jebat. So nama panjangnya Cikgu Muhammad Idrim Zizan, dan saya juga adalah guru besar untuk satu sekolah yang dipanggil SK Pangkalan TLDM Kota Kinabalu. Baik. So ini adalah antara yang saya diminta saya berkongsi pengalaman sebenarnya. Perjalanan ke 100%, bukan cerita 1 bulan. Dan saya suka
pendekatan jadi orang yang pertama membuat sesuatu lah. Memang kita akan dapat sesuatu yang kita dapat banyak benda yang kita akan belajar lah. Apabila kita jadi be the first. Pertama sekali mungkin orang akan tanya, so mesti ada perancangan. Perancangan itu apabila kita jadi guru besar, so itu antara yang kita pikirkan lah, yang saya letakkan sebagai saya punya cara saya fikir lah untuk apa yang saya mau, kenapa dan mengapa saya nak kena capai itu, siapa yang akan saya jadikan sebagai rakan kongsi nanti dan di mana. Di mana. Itu antara yang mesti adalah dalam perancangan. Di samping untuk pengetahuan rakan-rakan, memang semua pun kita setiap hari mesti ada perancangan yang kita akan susun setiap hari apa yang kita akan buat. Dan ini adalah apa yang saya laksanakan untuk capai 100% tu. Baik. Pertama pengalaman lah. Saya yang saya nak kongsi itu adalah pengalaman yang mungkin boleh dikongsi di daerah masing-masing, di negara masing-masing yang mungkin pendekatan mungkin sama, kan cuma pengalaman kita berbeza yang mungkin boleh digunakan di situ. Baik, ini adalah pengalaman di antara pengalaman saya dalam bidang teknikal dan terutamanya saya adalah orang teknikal dan saya bukan orang akademik. Orang akademik ini adalah orang yang membaca. So saya lebih banyak teknikal dan teknikal tu saya gunakan dengan menggabungkan apabila saya berada di pejabat pendidikan daerah dan saya jadikan dia sebagai satu ilmu tambah. Jadi maknanya kita ada ilmu lain selain daripada teknikal tu. Dan kebetulan apabila saya jadi guru besar, saya gunakan benda tu lagi. Maknanya saya sudah 3, 4, 5 perkara yang saya gunakan untuk bawa dalam satu organisasi. Sebab tidak boleh kalau kita cuma hanya akan ada jawatan tapi tidak ada pengalaman. Kita ada jawatan tapi tidak ada budi bicara. Kita ada jawatan tapi tidak ada doa. Kita ada jawatan tapi kita tidak ada perancangan. Semua itu tidak boleh. So maknanya kita perlukan perkataan Steve Jobs iaitu connecting the dot. Kita kena connect. Dan kita perlukan orang lain dalam perjalanan untuk 100% inilah. Baik. Ini media sosial saya dan memang boleh cari saya di mana-mana pun. Okay. Kemudian sijil kemahiran ini antara yang saya berkongsi di Malaysia, ini adalah di antara yang mendapat pengiktirafan yang sangat tinggi pada ketika ini, apatah lagi kami punya ketua KPPM, ketua kepada semua pengarah di Malaysia itu adalah orang TVET. Okay, baru saja dilantik. Okay, yang this one. Okay. Dan ini adalah antara sijil-sijil kemahiran yang memang menunjukkan bahawa saya adalah orang teknikal. Okay, macam saya minat, suka dengan teknikal ini. Okay. Jadi sebelum saya capai 100% itu, ini adalah antara pengalaman anugerah pencapaian yang mungkin semua rakan-rakan yang bersama saya di Malaysia dan juga Indonesia punya pengalaman ini. Jadi kita akan cari pengalaman dulu, perkuatkan diri dulu, belajar untuk banyak perkara di dalam organisasi masing-masing untuk kita capai apa yang kita mau sebelum itu. Baik, ini antaranya lah ya, saya ringkaskan. Kemudian kita gunakan inovasi, beberapa sistem yang kita buat, kita gunakan sekolah dan barulah kita pergi kepada murid lah. Baik, pengalaman di pejabat ni lah. Saya antara orang yang memang sangat berminat dengan laman web ni. Di pengalaman laman web ini bermula daripada aplikasi Mambo, kemudian kepada Joomla dan akhirnya kepada WordPress. Itu adalah pengalaman di mana kita cuba buka sendiri. Kita cuba buat coding sendiri untuk buat satu laman web. Dulu memang berbeza sebab tidak sama macam yang sekarang. Kita perlu faham tentang HTML, perkataan-perkataan untuk menyebabkan perkara yang ada di depan ini jadi
jadi gambar lah. Okey, baik. Jadi ini antara yang saya minat, saya suka. Jadi walaupun tidak ada dalam bidang skop kerja saya untuk saya buat, tapi saya wujudkan satu laman web untuk pejabat ini dan saya dapat belajar sesuatu. Okey, baik. Dan untuk pengetahuan rakan-rakan Indonesia dan juga Malaysia, ini adalah antara kajian degree saya, iaitu laman web. Itu apa, jadi memang kita buka kenapa gambar macam ni, kenapa letak begini, kenapa macam ni, semua pun dia adalah satu kajian yang dibuatlah pada waktu itu. Jadi kita buat inovasi, pengalaman inovasi ini ya nanti akan ada hubung kait, dia akan bawa kepada 100% itu. Jadi kita duduk dalam satu kumpulan. So saya suka bekerja dalam satu grup, satu kumpulan, dan ini inovasi yang dihasilkan dalam satu kumpulan. Dalam satu kumpulan. Baik, ini anugerah yang kami buatlah, dan memang kita buat untuk sistem sukan di daerah Kota Kinabalu dan digunakan juga di peringkat negeri Sabah. Dan akhirnya pengalaman itu saya bawa ke sekolah. Ini sekolah saya di Pangkalan TLDM, dan juga perkara pertama yang saya wujudkan adalah laman web. So kalau saya secara peribadi sebagai seorang yang sudah berkecimpung dalam dunia media dan antaranya membuat inovasi, kita perlu ada laman web kita sendiri, atau kurang-kurang pun kita perlu ada Facebook kita sendiri untuk kita sampaikan maklumat tentang sesuatu yang ingin kita kongsi. Sebab kita ni kebanyakannya sekarang berkomunikasi di dalam talian. Saya ada di sini, tapi rakan-rakan ada di Indonesia. Baik. Itu antara yang perlu ada. Sebab kadang-kadang cikgu perlu ada Google site-nya sendiri. Begitu juga orang yang berniaga, mesti ada laman webnya sendiri. Sebab itu antara tempat kita bercerita, tempat kita simpan pengalaman, kemahiran kita, dan tempat orang akan mencari siapa kita lah untuk apa yang kita buat. Baik. Kemudian, yes, this one, kita boleh scan ni, memang kita wujudkan dalam laman web tu, ada laman web lagi unit kecil dalam sekolah saya. Seperti mana tadi Maulana cerita pasal takwim, so memang kita buatkan takwim untuk sekolah ni dan gunakan Google. Kita gunakan Google lah. Dan ini juga keberadaan ini kita juga guna Google. Kita guna AppSheet dan juga Looker Studio. Jadi keberadaan ini maknanya guru-guru saya hanya perlu isi, kemudian kita akan buka di Looker Studio dan kita terus buatkan relief ataupun pengganti. Kalau ada sekiranya hari ini ya mungkin tidak dapat hadir ke sekolah, mereka akan isi sistem ini. Jadi ini saya tukar pengalaman ni daripada pejabat selama beberapa tahun bawa ke satu sekolah kecil supaya secara perlahan-lahan mereka mula menggunakan Google. Mereka gunakan Google. Baik, kita gunakan Google Classroom. Ini juga Google Drive. So memang kita gunakan Google. Semua kita gunakan Google. Kita budayakan dulu. Perkara pertama walaupun saya punya kuasa untuk mengeluarkan arahan, tapi saya mahu mereka budayakan dulu. Arahan keluar kemudian. Jadi mereka tahu bahawa saya lebih suka kepada ini dan kita bawa mereka secara perlahan-lahan dan ini. Tapi untuk pengetahuan kawan-kawan di Indonesia, saya punya tim di dalam saya punya sekolah. Sebab mungkin saya tidak boleh buat seorang. Ada guru-guru, cikgu-cikgu yang punya cara pemikiran masing-masing. Tetapi bila saya ada pasukan saya sendiri, so lama-lama pasukan itu akan duduk sekali dan mereka akan tolong memberi penerangan satu demi satu apa sebenarnya yang saya perlukan dan ke mana pergi sekolah. Baik, ini Google Drive. Kita gunakan AppSheet. Kalau di Malaysia, kami dapat percuma sebab MOE telah pun bayar kami punya akaun untuk AppSheet ni. Jadi kami tidak perlu bayarlah. Baik. Ini kita gunakan ini. Bukan hanya untuk keberadaan tapi semua aplikasi yang melibatkan murid, guru dan juga pekerja am di sekolah saya. Baik. Kita gunakan Looker Studio seperti mana yang saya kongsi tadi. Dan setiap unit di dalam sekolah itu kita pasti faham bahawa
sekolah punya unit-unitnya dan semua unit itu ada Google site-nya sendiri. Nah, ini ada Google site-nya sendiri. So kenapa? Bila mereka mempunyai Google site sendiri, mereka perlu lapor. Bila mereka perlu lapor dan mereka akan bercakap di dalam mesyuarat, di dalam mesyuarat yang melibatkan pengurusan bersama saya. So kalau sekiranya site itu tidak update, so saya akan mula bertanya. Jadi itu antara yang pembudayaan yang sedang berlaku waktu saya berada di sekolah. Sekarang saya sudah 1 tahun, I think dalam 4 bulan. Okay, 1 tahun 4 bulan lah saya di pangkalan TLDM, lebih kurang macam tu. Menjadi guru besar. So pembudayaan itu terus berjalan. Okey, baik. Selain daripada itu kita carilah jalinan dan jaringan. Rakan-rakan tadi, seperti mana saya kata tadi, siapa yang akan jadi kawan saya. So saya pergi sekolah-sekolah, so, saya jadikan mereka kawan. Okey, ini di antara yang akan kita gunalah sebagai alat menentukan balik kepada sekolah, kepada murid-murid inilah. Okey, kepada murid-murid ini. Baik, ini juga antara siapa yang akan duduk bersama saya untuk capai 100% yang saya katakan tadi. Sebelum saya capai 100%. Baik, kita juga bagi sumbangan kepada anak-anak ni. Paling penting sekali adalah murid-murid yang kita ajar di sekolah. Ini antara yang kita kongsilah kepada rakan-rakan di Indonesia dan juga Malaysia. Sebenarnya murid-murid ni yang paling penting bagi saya. Ini bukan anak-anak inilah. Jadi anak-anak ini akan dapat rasa apabila guru-guru mereka itu 100% ataupun memang seorang yang walaupun tidak seberapa tapi masih dalam ruang lingkup digital, mana anak-anak murid ini akan mulai ikut kita. Kan? Jadi ini antara yang berlaku, kita ajar dan kita minta mereka bentang. Okey, kita bantu mereka untuk jadi pembentang. Okey, yang ini. Dan ini adalah yang paling baru lah. Okey, paling baru di Malaysia. Yang akan live pada 26 hari Senin ini. So saya juga terlibat. Okey. Jadi ini anak-anak murid. Kita susun anak murid ni. Okay, guru besar yang sendiri duduk, ajar, dan guru besar edit, guru besar berakam. So ini antara yang kita bagi dia orang peluang untuk bentang. Bercerita tentang Google. Okay, baik. Terakam. Okay, yang ini. Baik. Pengalaman bersama Google. Okay, baik. Rakan-rakan, kita hari-hari kita guna Google ni. Tapi kita kadang-kadang mungkin kawan-kawan saya atau saya sendiri lupa bahawa Google ni boleh bawa kita jauh sebenarnya. Bergantung pada apa yang kita mahu. Kalau ada orang guna Google hanya sekadar, yalah saya akan guna ini saja. Tapi sebenarnya Google dan juga benda ni memang banyak membantu saya lah. Okay. Tidak lama selepas saya menjadi guru besar, saya dilantik menjadi leader GEG Kota Kinabalu. Dekat saja hari itu. Dekatlah dalam 1 minggu macam tu saya jadi. So maknanya saya memegang 2 jawatan. Saya juga guru besar, saya juga leader untuk GEG Kota Kinabalu. So saya balik papan di bawah dan di atas saya jaga di atas. Okay, jadi saya pastikan Pulau Borneo selamat bersama Pak Nana. Okey, baik. Saya jadi guru besar. Ya, saya jadi guru besar pertama yang mendapat certified trainer. Okay, di Sabah. Saya nak mau tengok yang lain, tapi saya di Sabah. Kemudian saya jadi guru besar pertama ya yang dapat trainer. Dan memang satu kejutan buat rakan-rakan guru besar saya di Kota Kinabalu. Di Kota Kinabalu kami ada 56 orang guru besar. Maknanya kami ada 82 sekolah, sekolah menengah ada 22, 56 sekolah rendah di Kota Kinabalu. So, saya orang pertama dan sekolah ini juga 100% certified educator. Ya, ini waktu ini saya semasa buat ni saya tidak terfikir pun yang saya mampu capai. Tapi bergantung seperti saya cakap tadilah, sebenarnya lebih kepada pengalaman dan bagi pencapaian, macam saya percaya kalau kita sendiri mau berjaya, guru-guru kita juga mau kan. Diorang juga mau rasa bagaimana menjadi Google Certified Educator. Kalau untuk di Malaysia, rakan-rakan di Indonesia, ini adalah
di peringkat antarabangsa, pencapaian antarabangsa lah bagi kami di Malaysia. Jadi satu pencapaian yang sangat besar dan dia punya poin untuk guru-guru sebenarnya. Tapi itulah pendedahan untuk mereka tu agak kurang. Kalau saya tidak tahu di kawan-kawan di Semenanjung, tapi di Sabah dia memang ada tapi perlahan. Ada tapi perlahan. Baik, ni guru-guru saya. Guru-guru saya ni kali pertama dia memang 100% untuk level 1. Dan disebabkan 100% level 1 pada waktu itu belum ada lagi sekolah yang 100%. So saya sekolah pertama yang buat. Kami dapat voucher percuma daripada Google Malaysia. So kami punya level 2 tu ditaja. Kali kedua ini level 2. So semua level 2. Dan yang saya letak di tepi ni adalah trainer saya. So baru 4 orang lah waktu itu. Jadi kami antara sekolah yang level 2 certified 100%. Baik. Sekarang kami menjadi sekolah yang paling ramai di Malaysia. Trainer. Saya boleh cakap di Malaysia sebab tidak ada trainer lagi yang lebih ramai daripada sekolah saya. So yang ini adalah Google Educator Trainer. Sekolah saya ada 45 orang cikgu dan target memang kita ongoing, insyaAllah. Kita akan jadikan sekolah ni 100% certified trainer. Saya tidak mau saya seorang saja. Jadi ini bagi saya satu kejayaan buat kawan-kawan cikgu saya. Jadi anda yang paling ramai lah. Dan untuk saya, bagi saya di Kota Kinabalu pun tidak ada lagi trainer yang seramai ini. So, saya boleh berani cakap di Malaysia. Kalau baik, ini kita bawa kawan-kawan cikgu ni. Selepas mereka dapat 100% itu, kita bagi peluang mereka sampai ke Google Malaysia. Jadi ada di antara ni bercampur lah, dia di antaranya daripada sekolah saya dan ada juga daripada GEG Kota Kinabalu, ada juga daripada kawan-kawan lain. So, diorang sampai di Google Malaysia. So, sangat-sangat teruja dan sangat-sangat gembira lah. Walaupun ini adalah sebenarnya perbelanjaan sendiri, tapi diorang sangat-sangat gembira untuk sampai. Baik, apa yang dapat saya simpulkan di sini, kami dapat tolong pula jiran-jiran. Di Kota Kinabalu, kami ada lebih kurang 56 buah sekolah. Jadi kami dibahagi kepada zon. So zon kami ni kami panggil OK9 Telipo. Kami ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 buah sekolah. So 10 buah sekolah ni, kita bantu guru ICT-nya, seperti Maulana, untuk capai Google Certified ni. Waktu itu memang satu benda yang baru lah. Sekarang saya rasa sudah 1 tahun, 2 tahun berjalan ni, mungkin sudah orang mula sudah faham tentang pengiktirafan ini. Kemudian tidak lama selepas itu, kita bantu mereka untuk capai level 2. Jadi maknanya guru-guru dalam 10 sekolah yang menjadi jiran kepada SK Pangkalan TLDM tu pun kita bantu. Kita tolong dia orang. Kenapa saya pilih guru ICT? Sebab guru-guru ICT ni akan bantu balik sekolah-sekolah yang dia orang ada di situ lah. Jadi kita antara cara kita tolong kawan-kawan kejiranan kami lah. Kami panggil kejiran. Tidak cukup itu, saya bantu kawan-kawan guru besar. Ini adalah guru-guru besar di zon saya. Ada yang sudah bertukar, tapi ini antara yang kita berjaya untuk letakkan 100%. So 100% itu bukan hanya untuk guru sekolah saya. 100% itu juga untuk jiran saya, untuk rakan guru besar dalam zon saya. So 100% itu bukan untuk saya seorang. Jadi saya dapat bawa ni, syukur Alhamdulillah. So memang sangat teruja, walaupun memang sebenarnya mereka pengetahuan knowledge tentang ICT itu agak kurang. Tapi bila kita perkenalkan pensijilan ini, dia orang rasa, oh saya mau cuba. Mungkin satu saat ni lah, baik. Yang ini antara yang pengalaman lah bersama Google yang saya dapat. Kita dapat bantu daerah lain, dan banyaklah kita tolong. Kalau nak simpan satu-satu, nak ceritakan satu-satu terlalu banyak. So, saya skip. Dan terima kasih juga kepada Dr. Basha kena bagi peluang. Kali pertama saya bentang di GAJ APEC. Dan kemudian kali pertama jumpa Pak Nanang di Google Singapore. Ini antara pengalaman lah. Bagi saya satu networking yang luar daripada networking di Malaysia. Saya dapat kawan, kita dapat duduk bersama
kawan Indonesia walaupun secara virtual, dan kemudian kita dapat buat kerjasama dua negara. Ia bukan lagi dua negeri tapi dua negara yang punya sistem pendidikan mungkin sama, tapi cara kita menggunakan Google itu mungkin agak berbeza. Jadi ini antara yang saya mungkin boleh share lah. Baik. Pada waktu itu kami dapat peluang jumpa pengarah lah masa itu, Datuk Tania ni menggunakan platform Google ni, KGEG ni. Kami dapat jumpa Datuk Pengarah. Ya kan? Kita bawa cerita Google dengan Datuk Pengarah. Ini antara yang pengalaman lah. Kita bawa jumpa dengan pegawai. So kemudian yang ini selalunya dulu memang hanya guru-guru besar saja dapat berpeluang. Tapi bila kita dapat gunakan Google ni, so kita dapat bawa dia orang menggunakan platform Google ni, dan kita bagi tahulah apa yang Google boleh buat dan boleh bantu. Okey, baik. Ini antara pengalaman yang diorang panggil. Selepas itu kerjasama dan kita jumpa, kita berkawan, so banyak peluang lah. Dia banyak buka ruang kepada saya sendiri, sekolah saya untuk jadi pempamer, okay, untuk jadi pembentang. Ini yang kemudian ialah dapat meet up ni. Ini sini kali pertama saya jumpa Dr. Basha. Okay, dan inilah perkataan saya tadi. So kalau apabila kita dapat, so maknanya kita kena tolong orang lain. Kita kena tolong orang lain untuk jadi macam kita. Jangan kurang tapi jadi hebat macam kita. So sebab selalunya saya pegang, apabila kita tolong bantu seperti mana kita bantu diri kita kepada orang lain, nanti ada lagi 1,000 orang lain yang akan bantu kita. Itu saya pegang dan memang perlu kita buat kepada kawan-kawan terdekat lah. So kita bantu. Ini adalah rakan-rakan cikgu saya di dalam GEG Kota Kinabalu yang kita bagi bantu diorang untuk sokong, untuk bagi promote tentang Google, dan diorang ni dapat certified juga untuk sebelah pagi. Okay, 100%. Baik, ini sekolah Cikgu Kenneth dan juga Cikgu Lawrence. Okay juga 100%. Ini kawan-kawan guru besar di Sabah yang kita tolong. Okay, kita dapatkan pensijilan walaupun hanya level 1. Dan bagi dia orang bila dapat tu satu benda yang sangat seronok. Apatah lagi kalau kita sediakan poster macam ni. Bila kita poster macam ni, dia orang rasa bangga. Mungkin rasa sangat berterima kasih. Ini semua dibawa bersama saya lah, saya bantu kawan-kawan saya. Baik, kemudian kita bantu kawan pegawai. Okay. Lagi kita tolong. Ini perkataan tolong tadi tu ya. Kita tolong kawan, ini pegawai pendidikan daerah pertama mendapat level 1. Okay. Dan disebabkan oleh kita tolong tu, banyak benda-benda yang datang, yang baik-baik datang untuk saya dan juga sekolah saya lah. Okay. Dan dia dapat berpeluang menjadi cikgu juara digital. Okay. Disebabkan kerana perkataan tolong dapat menjadi ikon untuk guru teknologi pendidikan di negeri saya. So itu antara yang saya rasa disebabkan oleh pertolongan itu, mungkin ini antara yang saya dapat balik. Bukan kerana nak dapatkan yang ini, tidak. Okay, saya suka tengok kalau boleh rakan-rakan juga hebat macam itulah. Dan ini antara yang rasanya manis lah waktu GEG Energizer baru-baru ini di Kota Kinabalu. So saya dipilih menjadi GEG Leader of the Year, okay, oleh Google Malaysia. Saya sangat-sangat berterima kasih dan mudah-mudahan dia terus jadi momentum lah buat rakan-rakan lain di dalam Google dan juga GEG sendiri. Okay, baik, ada lagi kah? Okay, this is the GEG Meetup. Okay, kita masukkanlah sebagai dokumentasi akhbar di negeri Sabah. So memang seronoklah dapat jumpa kawan-kawan baru dan kawan-kawan sanggup dapat datang dan jalinkan kerjasama lah. Okay. Okay, baik. Ini adalah di Malaysia, ini antara kempen pencarian Edu Influencer 3.0. Okay, saya juga terpilih untuk dalam program ini dan antara yang dapat lah. Okay. Dan ini saya nak kongsi. Terima kasih banyak-banyak untuk apa yang perlu saya kongsi sebenarnya. Dan ini semua adalah bermula daripada selepas 100% dengan sekolah saya. Kalau rakan-rakan tanya saya 100% itu adakah dia membawa sangat banyak manfaat kepada guru-guru saya dan murid-murid saya cakap ya, betul.
sangat. Okay. Tapi memang dia bagi saya satu ujian dan juga rezeki lah. Okay. Jadi bagaimana kita lihat peluang itu, orang macam saya orang yang suka kongsi lah kejayaan, suka kongsi apa benda yang kita akan buat kepada sekolah, dan untuk saya 100% itu adalah momentum lah. It's a momentum untuk kawan-kawan guru-guru yang sudah lama untuk bergerak. So maknanya bila dia bangun, dia buka, dia tengok, dia tahu ada lagi benda baru yang boleh saya pelajari. Memang saya faham ada cikgu-cikgu yang, guru-guru yang sudah tidak mahu lagi belajar benda baru, penat, memang saya faham tu. Tapi untuk saya sebagai ketua, saya terima sejauh mana pengalaman mereka dalam Google. Kalaupun hanya sedikit, orang cakap, so kita terimalah, kita bagi sokongan saja kepada mereka. Sebab untuk saya selaku ketua, rakan-rakan guru saya ni diorang tidak perlu orang cakap dia sebenarnya apa yang cikgu-cikgu perlu adalah sokongan lah sebenarnya. Cikgu-cikgu saya ini perlu diperhatikan, perlu dilihat kerja buatnya, okay, perlu dipuji sekejap. Tidak boleh lebih-lebih puji, nanti dia lupa. Dia puji sekejap, dia kemudian perlu diucapkan terima kasih, dan itu antara yang saya belajar, saya sendiri belajar untuk pengalaman sebagai seorang ketua lah. Okay. Kita tidak boleh puaskan semua orang bila jadi ketua. Kalau kita nak puaskan dengan apa cara pun, memang kita tidak akan boleh puas. Dan walhal kita punya, bagi saya, Nabi Muhammad sendiri pun lengkap dan orang yang sangat baik, ada juga masih orang tak suka. Dan jadi itu antara cabaran lah sebagai ketua. Tapi saya percaya dengan pengalaman untuk diri kita boleh bagi kepada organisasi, kita boleh tengoklah. Dan perlu lihat daripada semua sudut untuk menghasilkan 100%. Semua sudut. Kita tidak boleh hanya sekadar kita lengkap teknikal je, tak boleh. Kita perlu ada tutur kata, kita perlu boleh berbicara, kita perlu ada toleransi, kita perlu ada rakan, kita perlu ada persaingan pun kita perlu. Itu antara yang saya percaya rakan-rakan di sini mungkin lebih hebat daripada saya. Saya ceritakan kongsi pengalaman yang cuma sedikit ini untuk buat rakan-rakan Indonesia dan juga Malaysia yang bersama saya untuk dibuat lebih hebat daripada saya lah. Mungkin saya penyebab saja, tapi mungkin akan datang mungkin ada yang lebih hebat daripada saya. Dan jadi saya belajar yang itu. Sebab saya bermula sebagai seorang technical ICT. Orang ICT egonya lain. Guru besar, kepala kantor ini lain egonya. Jadi berbeza-beza. Tapi sebenarnya perkataan empathy itu adalah yang paling penting sekali lah untuk saya lah, rakan-rakan. Jadi kalau kita ada empathy, insya-Allah, dan kita percaya rezeki tidak pernah salah alamat. So kita tidak perlu risau dengan rezeki orang lain, tidak perlu dengki dengan orang bilang rezeki orang lain lah. Apatah lagi sekarang kita akan berhadapan dengan satu zaman yang AI lah. Zaman AI ni sangat laju lah. Dan Pak Danang, itu bagi saya lah sangat laju, dan saya memang cukup terasa dengan AI ni. Sangat laju. So dan sangat berbahaya, dan saya harap mudah-mudahan perkongsian saya 100% tu boleh bagi semangat lah pada kawan-kawan yang lain. Okay, saya serahkan balik pada Pak Danang. Cukup setengah jam. Baik, tepuk tangan untuk Cikgu Jebat. Baik, terima kasih Cikgu Jebat. Jadi ini luar biasa teman-teman dari Indonesia dan Malaysia. Khususnya dari Indonesia, Cikgu Jebat ini yang menghasilkan guru-guru 100% certified Google level 1. Certified Google Educator level 1, level 2. Ya, ini suatu pencapaian yang luar biasa, dan
terus terang saya sendiri Cikgu Jebat di Balikpapan itu saya kayaknya harus belajar ini sama Cikgu Jebat ini untuk untuk mengajak rekan-rekan ini. Baik, saya barusan membagikan formulir daftar hadir dan juga feedback. Mohon dari teman-teman dapat mengisi formulir itu, daftar hadir dan feedback. Dan sebelum kita tutup, kita mungkin berfoto dulu ya, Dr. B ya. Bagaimana? Ya, jadi saya nyatakan tahniahlah kepada Cikgu Maulana dengan Cikgu Jebat pada malam ni di atas presentasi mereka. Dan cuma mungkin satu cabaran yang boleh kita lontarkan pada Cikgu Jebat, mungkin tukar nama tu daripada Jebat kepada Hebat. Okey, untuk jadi hebat tu mungkin satu lagi cabaran yang boleh dilontarkan kalau dia berjaya membuatkan 100% gurunya Google Certified. Dan ada satu lagi cabaran iaitu mungkin mencari ibu bapa pula menjadi Google Certified seperti saya. Dan baru ditukar nama Jebat kepada Hebat. Dan mungkin juga Cikgu Nadang, kalaupun mungkin guru-guru, mungkin kepala sekolah pun sudah berjaya menjadi Google Certified Trainer, right? Kamu pun juga Google Certified Coach juga sama dengan Cikgu Maulana. Tapi mungkin bapa-bapa di Indonesia atau ibu-ibu sana yang presentasinya daripada Parents and Teacher Association ataupun di Malaysia dia panggil apa nama Jatuhkuasa PIBG, pengurusan ibu bapa dan guru-guru, Persatuan Ibu Bapa dan Guru-Guru. Di Indonesia sekolah dia panggil apa? Dipanggil apa di Indonesia? Komite. Ya, mungkin boleh sebab yang saya tahu di Korea mereka ada Google Certified Innovator-nya, tapi dia tak ada trainer. Tapi Malaysia dia ada trainer dan innovator. Seperti saya, mungkin kita pun boleh bantu dari segi perkongsian bagaimana saya melalui perjalanan saya yang saya bukan guru tapi adalah merupakan yang dipetua PIBG. Okay, I'm the chairman of the Parent and Teacher Association di Malaysia dan berjaya mendapat seperti mana Cikgu Jebat lah. Cikgu Jebat dia guru besar. Tapi saya yang dipetua PIBG. Belum ada lagi di Malaysia yang dapat menjejak seperti saya. Tapi saya harap di Indonesia mungkin ada. Di masa depan yang kamu boleh cari, mereka mungkin ada ruang serta peluang yang kita boleh bantu. Jadi merupakan satu kebanggaan kepada negara Indonesia. Sebab kat Malaysia boleh buat, dia adalah ibu bapa, dia juga adalah certified trainer, innovator, semua coach tu mungkin saya suka sikit lah sebab saya tak ada masa nak buatnya. Kalau Korea ada, macam mana pula dengan Indonesia? Itu juga Cikgu Jebat ni kalau Melaka boleh buat, kenapa Sabah tak boleh buat? Jadi you always want to be the first. Dia dah cakap, dia banyak kali dia dah cakap, dia dah certifiedkan semua cikgu. Dia dah certifiedkan guru besar dia. Dia dah certifiedkan dia punya PPD dia, Pejabat Pendidikan Daerah. Macam mana pula dengan PIBG dia pula. Kalau dia boleh buat, dia memang tak boleh guna nama Jebat lagi. Dia kena guna nama Hebat. Jebat juga kepada guru hebat. Lagi senang tu bagi. Okey, kembali kepada moderator. Cikgu Nenang. Okey. Baik, teman-teman semua, Bapak, Ibu, para cikgu, mungkin bisa buka kamera, kita akan foto. Oke, kita foto bersama untuk dokumentasi. Saya minta bantuannya Mas Maulana untuk mengambil angle yang lain. Ya, nanti, oke, masih cukup banyak yang masih belum buka. Mungkin saya berikan kurang lebih 30 detik karena waktu juga sudah malam. Ini sudah pukul 22.35 ini. Jadi untuk informasi, waktu Balikpapan di Kalimantan Timur dengan waktu di Malaysia itu sama, Bapak Ibu. Ya. Jadi kami memiliki satu waktu yang sama dibandingkan waktu Indonesia Barat dan Timur. Oke, baik, saya hitung ya. Jangan lupa senyum, smile, oke? 1, 2, 3, cheese. Oke, sebentar. Iya, Bapak Ibu terima kasih banyak sudah hadir. Para cikgu dari Malaysia terima kasih sudah hadir di Malindo seri kedua.
Sampai jumpa di Malindo seri ketiga yang nanti kami akan umumkan kembali. Terima kasih Cikgu Jebat, Mas Maulana, Dr. Barsha. Sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih Selamat banyak. malam semuanya. Malam-malam. Selamat malam, jumpa lagi. Ya, malam.